Pertama itu bagaimana Mbak Ikai memaknai konsep wawasan kebangsaan di era saat ini, Mbak, yang penuh dengan isu kontemporer. Gimana? Baiklah, kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu bukan sekedar kita apa namanya tahu bahwa Pancasila, tahu bahwa apa namanya bahwa kita ini bangsa Indonesia, tapi gimana cara pandang kita menghadapi suatu masalah, gimana cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia mencermati terkait dengan isu yang ada, memahami diri kita sendiri dan bahkan lingkungan kita itu semuanya berlandaskan Pancasila. Maka em, yang saat ini yang sedang kita hadapi apa ya di era globalisasi dan digital ini em, kan banyak pemaknaan yang yang harusnya relevan ya, yang kita hadapin seperti informasi yang cepat, lalu itu perubahan, ada hoax dan segala macam. Nah, itu kita juga harus memilah atau memfilter nih, em, apa namanya, memfilter mana yang cocok, mana yang tidak cocok dengan eh, landasan kita tadi, kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar apa ya, agar kita tetap konsisten untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Mungkin. Ini, Mbak, bagaimana wawasan kebangsaan ini diimplementasikan melalui nilai berakhlak, Mbak? Kira-kira, Mbak. Nah, eh, pemerintah itu tidak jauh sorotannya dari publish ya pastinya ya. Nah, untuk nilai-nilai berakhlak A-nya itu kan akuntabel ya. Nah, akuntabel itu contohnya salah satunya adalah ketika kita melaksanakan apa namanya, menggunakan anggaran APBN itu harus terbuka, harus jujur. Yang kedua mungkin harmonis. Kita harus saling menghormati perbedaan antar suku, ras, agama maupun budaya. Itu salah satu bentuk kita untuk menjaga persatuan. Nah, lalu loyal. Em, apa ya? Kita sebagai ASN kita harus setia. Kita harus berlandasan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan RKRI. Yang salah satunya mungkin bentuknya adalah implementasi kita eh, dalam bela negara, TIF. Eh, Adaptif itu artinya cepat dengan perubahan. Terakhir mungkin kolaboratif. Nah, ini kan apa ya? Menghadapi tadi yang teman-teman sampaikan terkait dengan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapin. Kolaboratif ini bisa jadi salah satu contoh, misalnya kita tuh nggak bisa sendirian menyelesaikan masalah ini. Ya, semuanya harus ada koordinasi, kolaborasi. Jadi em, ya namanya manusia juga makhluk sosial ya. Jadi intinya kita butuh kerjasama. Dari diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa bela negara tidak hanya sebatas konsep militer, melainkan kesiapan mental, sikap, dan kemampuan kita menghadapi berbagai ancaman yang lebih modern, seperti ancaman ideologi, sosial, ekonomi, hingga serangan cyber. Landasannya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kerelaan berkorban. Siang Mas Irfan. Selamat siang. Ya, kita ini sekarang mau membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara bagi ASN ya Mas. Jadi saya ingin bertanya kepada Mas Irfan itu untuk ASN di tengah maraknya isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu bagaimana ya Mas? Baik, saya coba jawab pertanyaan Mas Haris ya. Jadi sebenarnya pesan saya yang pertama kepada calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian SDM itu dalam hal isu-isu yang sedang marak yang menimbulkan ancaman, gangguan, dan hambatan serta tantangan bagi negara kita. Yang pertama adalah jangan mudah terprovokasi ya. Jangan mudah terprovokasi, terus tetap bijak dalam bertindak, terutama dalam di media sosial kita posting ataupun berkomentar
kita harus tetap bijak dalam melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, kita tetap taat pada aturan. Jadi kita sebagai pegawai negeri sipil ini juga kan punya aturan ya, aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Untuk yang tertulis kita juga harus sering update atau sering membaca regulasi-regulasi yang ada di lingkungan Kementerian SDM. Kemudian untuk yang tidak tertulis juga kita harus lebih banyak berkoordinasi atau bersosialisasi dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan. Jadi kita bisa mendapat masukan dari mereka-mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Haris. Oke, terima kasih banyak Mas Irfan atas wawasan dan pesan yang sangat bermanfaat ini ya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menguatkan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara melalui implementasi ASN berakhlak. Oke, terima kasih. Bela negara meliputi ketahanan ideologi, disiplin dan tanggung jawab, literasi digital yang bijak, kesiapan fisik, serta solidaritas sosial. Kita berbicara tentang bela negara, bagaimana relevansi bela negara dan apa peran ASN teks bela negara. Makasih Mas Khotim, Mas Dio. Kalau kita bicara tentang bela negara, tentu ini hak sekaligus kewajiban setiap warga negara ya, tak lepas itu ASN maupun non-ASN. Tentu nilai bela negara ini tidak selalu identik dengan angkat senjata, tetapi bisa juga mencakup hal-hal yang terkait antaranya ya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Di samping itu juga setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu kita juga bisa mewujudkannya dalam bentuk rela berkorban untuk dan memiliki kemampuan awal bela negara. Strategi ASN agar bisa tetap berpegang teguh dan berpegang pada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, Pak. Kalau menurut saya paling nggak ada beberapa strategi, diantaranya adalah internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan nilai bela negara itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Samping itu dalam kehidupan pelaksanaan tugas kita sebagai ASN sebenarnya sudah ada nilai-nilai ASN yang bisa kita implementasikan, yaitu nilai-nilai berakhlak. Samping itu, tentu kolaborasi dan komunikasi publik ini sangat kita perlukan. Kita sebagai ASN harus bisa berperan aktif, memberikan informasi yang benar dan menenangkan, terutama di ruang digital. Kita sebagai ASN memiliki peran untuk lebih memberikan informasi yang baik, yang benar, dan yang bisa mengkondisikan masyarakat. Saya yakin dengan ASN dan nilai-nilai ASN, kita menerapkan nilai-nilai ASN, nilai berakhlak, kita akan bisa mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Bela negara dapat diwujudkan melalui edukasi dan literasi, pembiasaan disiplin dan gotong royong, serta penguatan komunitas yang tangguh menghadapi ancaman.